Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di Advent Teror. Oke Sobat Teror semuanya, lama kita tidak jumpa. Apa kabar kalian semuanya? Apakah kalian sehat? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah dan bisa menjalani ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh suci dan berkah ini. Di malam ini, kita akan membahas beberapa teori konspirasi mengenai makhluk-makhluk mitologi, makhluk-makhluk prasejarah, makhluk-makhluk kuno yang konon kabarnya nyata ataupun tidaknya. Semuanya akan kita bahas di malam ini. Seperti yang kalian tahu Sobat Teror semuanya, bumi kita ini adalah planet yang sangat-sangat luas. Saking luasnya planet bumi kita ini, kita tidak pernah tahu misteri apa saja yang tersimpan di planet kita ini. Begitu luasnya membentang puluhan ribu hektar bahkan ratusan juta. Saya pun tidak tahu dan saya pun tidak bisa membayangkan bagaimana ujung dari planet muka bumi yang kita injaki sekarang ini. Saking besarnya, misteri-misteri dari berbagai hewan, lautan, semuanya belum terbongkar sampai sekarang juga. Di malam ini, kita akan membahas beberapa teori konspirasi mengenai makhluk-makhluk mitologi dan makhluk-makhluk prasejarah yang konon pernah ada, bahkan digadang-gadang atau dikabarkan masih hidup hingga sampai sekarang. Semuanya akan kita bahas di Konspirasi Teror. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol di bawah ini subscribe, lalu tekan tombol share, komen, oke? Jangan lupa like juga. Dan kalian boleh juga tulis di kolom komentar, mana tahu kalian punya pengalaman-pengalaman ataupun cerita-cerita mistis, kalian boleh tulis di kolom komentar dan juga kirim ke TikTok saya, Ariel Nyenye. Maka kami akan menyampaikan pesan dan cerita-cerita yang kalian sampaikan kepada kami. Dan kami akan membahas juga teori konspirasi yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kami juga bakal terjun langsung ke penelusuran-penelusuran bangunan-bangunan terbengkalai. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Pernahkah kalian melihat sebuah makhluk aneh saat pada malam hari ketika kalian sedang berjalan-jalan bersama keluarga kalian, bersama pacar kalian, ataupun bersama siapapun itu? Karena pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah makhluk kriptozoologi yang konon kabarnya masih hidup hingga sampai sekarang. Kejadian ini di kota Massachusetts di daerah Amerika. Dover Demon. Apa itu Bang Dover Demon? Apa itu Bang Dover Demon? Apa itu Bang Dover Demon? Dover Demon adalah sebuah makhluk yang diduga sebagai makhluk kriptozoologi yang terlihat pada 3 kesempatan terpisah di kota Dover, Massachusetts pada tanggal 21 April hingga tanggal 22 April 1977. Makhluk ini tetap menjadi subjek yang menarik bagi para kriptozoologi sejak saat itu. Ahli kriptozoologi Lauren Kallman adalah penyelidik pertama serta orang pertama yang menamai makhluk itu sebagai Dover Demon. Pada saat itu, Kallman segera melibatkan tim pendidikan lainnya dalam penyelidikannya, di mana dia menghadirkan Joseph Neiman, Ed Fogg, dan Walter Webb. Semuanya adalah peneliti ufologi terkenal di Massachusetts Timur pada saat itu, dengan Walter sebagai asisten direktur Hayden Planetarium di Museum Science Boston. Selanjutnya, kita akan membahas penampakan Dover Demon. Dover Demon pertama kali terlihat oleh 3 orang anak laki-laki yang berusia 17 tahun pada malam hari yang sedang berkendara melalui wilayah Massachusetts. Pada saat itu, sang pengemudi yang bernama Bill Bartlett mengatakan, "Pada saat depan mobil menarangiku, aku melihat sebuah makhluk yang awalnya aku kira adalah seekor anjing ataupun kucing, tetapi setelah mengamati lebih dekat, aku menyadari bahwa itu adalah makhluk aneh yang tampak tidak wajar yang merangkak di sepanjang batu di dinding Farm Street.
Pada saat itu aku terus mengamati makhluk itu dan aku melihat bahwa makhluk itu memiliki kepala yang sangat besar, berbentuk seperti semangka, dan mata berwarna jingga yang menyala seperti kelereng kaca. Makhluk itu memiliki lengan dan kaki yang panjang dan kurus dengan jari-jari ramping yang digunakannya untuk mencengkeram trotoar. Makhluk itu tidak berbulu dan memiliki kulit yang sangat kasar, berwarna seperti daging, yang digambarkan berwarna coklat dan seperti amplas. Penampilan makhluk itu sangat polos, tanpa hidung atau telinga dan tidak terlihat mulut. Namun di sini ada dua pernyataan mengenai tentang Doffer Demon. Pada saat itu, Bartlett mengatakan seperti itu, namun ada kesaksian lain mengatakan seperti berbeda lagi. Saksi lain menyatakan bahwa makhluk itu bermata hijau dan berkulit abu-abu pucat, tingginya sekitar 1 meter dan mengeluarkan suara mengerikan, mirip dengan jeritan elang yang dipadukan dengan desisan ular. Namun, semua saksi mengatakan makhluk itu tidak memiliki telinga, mulut, hidung, atau jenis kelamin. Saksi juga bersetuju bahwa makhluk itu mengintai di pepohonan dan menunggu untuk menakut-nakuti korban selanjutnya. Itulah Doffer Demon. Apakah kalian percaya Sobat Firor semuanya tentang penampakan makhluk kriptozoologi yang terlihat pada 3 kesempatan terpisah di kota Doffer? Apakah kalian percaya mengenai makhluk itu? Itu adalah pribadi masing-masing dari kalian sendiri. Kalau saya 50-50, 50 percaya, 50 tidak gitu. Karena dibicarakan Doffer Demon ini masih hidup hingga sampai sekarang. Bagaimana menurut kalian Sobat Firor semuanya? Sekarang kita masuk ke makhluk prasejarah yang pernah ada dan konon kabarnya masih hidup hingga sampai sekarang. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mau bertanya kepada Sobat Firor semuanya. Apakah kalian pernah melihat katak? Pasti pernah. Kodok, siapa yang tidak tahu kodok, katak, sama aja itu kan. Konon kabarnya, hingga masih hidup sampai sekarang, sebuah makhluk tinggi, besar seperti katak yang sering terlihat di jalan tol. Konon kabarnya, dia bernama Loveland Fork. Apa itu Loveland Fork, Bang? Apa itu Loveland Fork? Apa itu Loveland Fork? Loveland Fork dikatakan sebagai makhluk humanoid dengan wajah katak dan digambarkan memiliki tinggi sekitar 4 kaki atau 1,2 meter dengan kulit hijau berwarna seperti kulit. Ia berjalan tegak dan memiliki tangan dan kaki berselaput dan diduga pertama kali terlihat di Loveland, Ohio. Penampakan pertama yang diklaim terjadi pada bulan Mei 1955, seorang pengusaha dikatakan telah melihat 3 atau 4 makhluk berwajah kodok setinggi 3 kaki atau 0,19 meter, berjongkok di bawah jembatan dekat Loveland. Mereka digambarkan memiliki kerutan di kepala mereka, dada miring, dan mulut lebar tanpa bibir seperti kodok. Salah satu dari mereka dikatakan telah mengangkat alat pemantik api, bau alfalfa, dan almond yang kuat dilaporkan tertinggal di sana. Pada wawancara tahun 2001, dalam wawancara lewat email tahun 2001, petugas Mark Matthews yang sekarang sudah pensiun menjelaskan bahwa insiden tersebut seringkali dibesar-besarkan secara tidak profesional. Ia menyatakan bahwa itu bukan monster. Ia tidak berbulu atau tingginya tidak mencapai 3-5 kaki. Ia tidak berdiri tegak. Hewan yang saya lihat jelas merupakan sejenis kadal yang dipelihara seseorang yang ukurnya terlalu besar untuk akuariumnya sendiri. Mungkin kabur secara tidak sengaja atau mereka bosan dengan kadal itu lalu membuangnya. Panjangnya kurang dari 3 kaki, berlari menyeberang jalan, dan mungkin silau karena lampu depan mobil saya, ucap Mark pada saat itu. Ia tidak menunjukkan tindakan agresif. Matthews berusaha menembak makhluk itu untuk mendukung cerita tentang penampakan yang dialami rekannya beberapa malam sebelumnya. Tetapi kadal itu lolos, kemungkinan besar akan mati akibat luka-lukanya atau karena suhu dingin yang menusuk di malam hari. Jadi, pada saat itu, Mark sempat melihat makhluk itu di malam hari waktu dia berkendara menggunakan mobil. Pada saat itu, dia melihat sebuah makhluk yang konon digambarkan sebagai Loveland Fork. Dia melihat suatu katak yang tinggi besar di samping jalan tol di dekat hutan. Pada saat itu, kebetulan juga Mark membawa sebuah semacam senapang dan lalu dia menembak makhluk tersebut. Namun dikatakan makhluk itu berhasil lolos dan selamat. Kemungkinan, kata Mark, dia bakalan mati karena hawa-hawa dingin yang masuk melalui luka-luka yang tadi diserang oleh Mark. Legenda The Jersey Devil. Apa itu Bang The Jersey Devil? Apa itu Bang The Jersey Devil?
Salah satu kisah legenda yang paling terkenal di New Jersey adalah kisah mengenai legenda The Jersey Devil. Selama hampir 300 tahun, orang-orang Jersey secara turun-menurun menceritakan kisah binatang buas mistis yang meneror penduduk setempat. Ada banyak sekali kisah-kisah asal-usul lahirnya makhluk menyerupai kanguru bersayap ini. Namun, pertanyaan terbesar sejak berabad-abad lalu tentu saja, apakah ini sebuah makhluk nyata atau tak lebih dari sekedar mitos saja? Menurut legenda yang beredar di New Jersey, sesosok iblis menghuni hutan di Pine Barrens, sebelah selatan New Jersey. Iblis ini dikenal dengan nama The Jersey Devil. Meskipun sosoknya disebut meneror warga selama ratusan tahun, namun anehnya tak pernah sekalipun makhluk ini tertangkap dan berhasil difoto oleh kamera manapun. Meskipun demikian, sosoknya telah banyak menginspirasi puluhan buku, film, termasuk acara televisi The X-Files. Sebagian besar catatan menunjukkan bahwa Jersey Devil memiliki wajah seperti kuda dengan tanduk yang tumbuh di atas kepalanya. Makhluk ini berjalan dengan dua kaki dan memiliki kuku terbelah seperti babi. Namun, bentuk keseluruhan tubuhnya banyak yang bilang menyerupai kanguru dan juga memiliki sayap seperti kelelawar. Sementara itu, beberapa kesaksian mengatakan Jersey Devil memiliki ekor seperti kadal. Namun, yang lain mengatakan ia tidak memiliki ekor sama sekali. Monster ini juga disebut-sebut membunuh anjing, ayam, dan binatang-binatang peliharaan lainnya, serta meninggalkan jejak kuku berserakan yang seram di salju dan suara jeritannya yang menakutkan dikabarkan kerap terdengar dari dalam kegelapan hutan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kita yang paling utama. Apa itu, Bang? Asal-usul legenda The Jersey Devil. Ada sejumlah kisah mengenai asal-usul Jersey Devil, namun nyaris semuanya merujuk kepada sang keluarga yang hidup pada abad ke-18 di Leeds Point. Pada tahun 1735, seorang penduduk Pines yang dikenal sebagai Mother Leeds, Leeds adalah sebuah nama. Salah satu pemukiman awal di New Jersey mendapati dirinya tengah hamil. Pada saat itu, Leeds sedang mengandung anak ke-13-nya, berarti dia sudah mengandung lebih hampir 12 anak. Suaminya adalah seorang pemabuk berat, seorang pecandu alkohol. Jadi pada saat itu suaminya tidak pernah menafkahi Leeds dan juga tidak pernah menafkahi ke-12 anak tersebut. Dan pada saat itu Leeds sudah lelah, merasa kecewa dan sangat-sangat sakit hati oleh tingkah sang suami. Kalian bisa bayangkan Sobat Firdaus semuanya, anak kalian 12 tapi kalian tidak pernah dinafkahi oleh suami kalian. Pasti rasanya sangat-sangat sakit hati. Pada saat itu, Mother Leeds sudah sangat-sangat kecewa dan juga merasa putus asa terhadap tingkah laku sang suami. Kalian bisa bayangkan Sobat Firdaus semuanya, selama kalian memiliki 12 anak, kalian tidak pernah dinafkahi dan juga tidak pernah dikasih uang, tidak pernah dikasih jalan-jalan mungkin. Pada saat itulah Mother Leeds merasa putus asa dan juga sangat merasa kecewa. Dan seketika ia mengangkat tangannya ke atas dengan bertujuan untuk mengutuk anak ke-13 yang akan ia lahirkan. Namun beberapa bulan kemudian, Mother Leeds melahirkan anak ke-13-nya. Pada saat itu, malam-malam yang sangat mencekam. Badai-badai yang sangat mencekam jatuh dan terjun ke rumah Mother Leeds. Angin bertaburan dan juga petir-petir di mana-mana. Di rumahnya di Leeds Point, anak-anaknya yang lain dan suaminya berada di kamar samping di mana ia melahirkan dengan bantuan bidan setempat. Proses kelahiran berjalan secara normal dan anak ketiga balas Leeds adalah bayi laki-laki yang tampak sehat dan normal. Namun tanpa disangka-sangka, beberapa menit setelah anak ke-13 Mother Leeds lahir, anak itu berubah dan bermetamorfosis tepat di depan sang ibu. Oh my God. Anak itu mulai mengeluarkan cakar keluar dari jari-jarinya dan mengoyak seluruh jari-jarinya mengeluarkan cakar dan juga menimbulkan sayap yang keluar dari punggungnya, menimbulkan tanduk yang keluar dari kepalanya. Itulah asal-usul legenda The Jersey Devil dengan versi cerita pertama. Sekarang kita masuk dengan versi cerita kedua karena ada beberapa versi cerita mengenai tentang legenda The Jersey Devil. Asal-usul legenda The Jersey Devil dengan versi cerita kedua menyatakan, kisah lainnya menyatakan bahwa seorang wanita istri Daniel Leeds melahirkan anak ke-13 pada malam yang gelap dan badai tengah menerjang.
Desas-desus menyatakan bahwa wanita itu sebenarnya adalah penyihir yang melahirkan anak iblis. Tak lama setelah lahir, anak itu berubah bentuk. Sayap tumbuh di punggungnya, serta tanduk muncul di atas kepalanya. Makhluk itu terbang ke udara dengan jeritan mengerikan, dan sempat membunuh seorang bidan yang membantu ibunya melahirkan sebelum terbang dan hilang menuju hutan Pinbarrens. Pada tahun 1735, seorang wanita yang bernama Quaker melahirkan seorang anak. Ruangan berkedip dengan cahaya lilin. Angin menderu. Beberapa percaya wanita itu adalah penyihir. Wanita miskin yang dikenal dengan Mother Leeds diyakini memiliki 12 orang anak. Ada yang bilang anak itu lahir cacat. Beberapa mengatakan dia mengutuk anak itu karena kesulitan hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas penampakan The Jersey Devil. Meskipun sejumlah orang mengklaim kalau Jersey Devil tak lebih dari sekedar makhluk mitos, namun pada abad ke-18 dan 19 Jersey Devil terlihat secara sporadis di seluruh wilayah Pinbarrens. Makhluk ini disebut-sebut menakuti dan menyerang penduduk lokal atau siapapun yang berani untuk melintasi bentangan hutan luas di wilayah selatan New Jersey. Suara-suara geraman dan lolongan-lolongan aneh yang sering dilaporkan berasal dari hutan yang gelap dan rawa-rawa di wilayah itu. Bukan hanya itu saja, sejumlah kasus misterius pembantaian hewan peliharaan di sekitar Pinbarrens seringkali dikaitkan dengan The Jersey Devil. Selama bertahun-tahun, legenda iblis Leeds ini tumbuh, kadang-kadang bahkan melampaui batas-batas pedesaan Pinbarrens ke kota-kota lainnya. Laporan penampakan makhluk ini mulai muncul dari seluruh wilayah Delaware Valley. Para saksi mata melaporkan bahwa mereka menemukan jejak-jejak aneh di atas salju. Jejak kaki misterius itu melewati pagar hingga halaman belakang rumah penduduk serta juga melintasi bagian atap rumah. Para saksi mata yang melaporkan bahkan berasal dari kota-kota besar lainnya seperti Camden dan Philadelphia. Mereka sangat-sangat panik dan menyebar pada saat itu. Ketakutan semakin menjadi dan semakin buas. Bertambah besar ketika dilaporkan bahwa anjing-anjing pelacak bahkan ketakutan dan menolak untuk mengikuti jejak makhluk tak dikenal itu di Hamilton. Reaksi masyarakat saat itu sungguh luar biasa. Sekolah-sekolah sampai ditutup, bahkan jika tak diliburkan, siswa dan siswi pun tidak bakal mau masuk supervisor semuanya. Sekolah-sekolah sampai tutup. Kalaupun sekolah itu dibuka, para siswa dan siswi tidak bakal masuk ke sekolah itu karena pun memang orang tuanya tidak mau mengantarkan para anak-anaknya untuk masuk ke dalam sekolah karena teror dari sang legenda di Jersey Devil. Bahkan, sebuah pabrik di Pinbarrens terpaksa ditutup dikarenakan para pekerja menolak untuk meninggalkan rumah mereka. Mereka menolak dan tidak ingin bekerja karena takut kalau mereka akan melewati hutan Pinbarrens yang dikatakan tempat dan sarang bagi legenda di Jersey Devil. Saksi mata melihat binatang itu di Camden, Bristol, Pennsylvania. Polisi menembak apapun makhluk mencurigakan yang terbang di langit, tetapi mereka tidak berhasil menjatuhkannya. Beberapa hari kemudian, disebut makhluk itu muncul kembali di Camden dan menyerang sebuah klub sosial yang sedang melangsungkan pertemuan. Setelah serangan yang cepat itu, makhluk tersebut terbang dan menghilang secepat kilat. Beberapa hari sebelumnya, ternyata makhluk ini juga dilaporkan muncul di Hayden Heights. Ia meneror sebuah mobil troli penuh penumpang sebelum akhirnya terbang dan pergi. Saksi mata mengklaim bahwa makhluk itu berbentuk seperti kanguru terbang raksasa. Mobil troli lain yang penuh dengan mobil orang-orang juga banyak melihat pada saat itu. Di West Callingswood, ia juga muncul di atap rumah dan digambarkan seperti makhluk mirip burung unta. Petugas pemadam mengarahkan selang mereka ke atas langit berniat untuk menjatuhkan makhluk tersebut. Tetapi makhluk tersebut justru menyerang mereka dan kemudian kembali terbang. Sepanjang minggu itu, orang-orang melaporkan bahwa ternak mereka, terutama ayam, telah disembelih secara misterius atau cattle mutilation. Di Camden, seorang wanita lokal bahkan mendapati makhluk itu mencoba memakan anjingnya. Dia lalu keluar dan mencoba memukulnya dengan sapu. Makhluk itu kemudian terbang dan menghilang. Saksi mata penampakan makhluk ini ternyata bukan hanya berasal dari warga biasa, namun beberapa tokoh terkenal juga disebut pernah melihatnya.
Commodore Stephen Decatur, pahlawan Angkatan Laut Amerika pada awal abad ke-19 mungkin adalah salah satunya. Menurut legenda, ia mengunjungi Hanover Mill Works untuk memeriksa bola meriamnya. Saat itulah ia melihat sebuah makhluk terbang mengepakkan sayapnya. Decatur kemudian menembakkan bola meriam langsung ke atasnya. Namun makhluk itu tidak tampak terpengaruh dengan tembakan tadi, lalu terbang menyerang Decatur sampai Decatur terjatuh, lalu terbang dan menghilang secepat kilat begitu saja. Itulah legenda The Jersey Devil, Sobat Firdaus semuanya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian percaya? Apakah kalian percaya? Kalau saya, kalau kamu, editor, percaya? Percaya sih. Kalau saya, 70 percaya, 30 kurang percaya. Karena ya kita tidak tahu apa saja yang berada di luar sana, geng. Kita tidak tahu apa saja yang berada di luar sana. Oke Sobat Firdaus semuanya, itulah beberapa cerita yang bisa kami sampaikan, yang bisa saya sampaikan di malam ini mengenai teori-teori konspirasi. Dari mulai Dover Demon, Loveland Ford, dan The Jersey Devil. Dari antara tiga ini, mana yang menurut kalian yang bakal kita bahas dengan seutuhnya? Kita akan bahas satu video khusus untuk membahas makhluk yang kalian sarankan. Kalian boleh tulis di kolom komentar. Itulah beberapa makhluk-makhluk yang tadi kita bahas. Bagaimana menurut pendapat kalian Sobat Firdaus semuanya? Kalau The Jersey Devil adalah sebuah makhluk yang sangat-sangat impact itu sangat besar, sampai sekolah-sekolah tutup, sampai pabrik-pabrik sampai tutup gitu. Apakah mereka percaya atau ada teori konspirasi lain di balik pernyataan tersebut? Bagaimana menurut kalian Sobat Firdaus semuanya? Mengenai Loveland Ford dan juga mengenai Dover Demon, bagaimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, itulah beberapa hewan prasejarah yang konon kabarnya masih hidup sampai sekarang, yang belum tahu kepastiannya sebenarnya itu nyata atau tak lebih dari sekedar mitos saja. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini Sobat Firdaus semuanya. Jangan lupa like, share. Oh iya, beberapa dari kalian banyak yang nanya dan banyak juga yang DM. Bang, kapan penelusuran? Insya Allah kita akan melakukan penelusuran setelah bulan Ramadan selesai gitu. Karena kita menghargai bulan Ramadan gitu. Lagian juga bangunan-bangunannya agak susah dicari gitu. Nanti kita akan lebih cari lebih lanjut gitu. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Mungkin kita akan masuk ke video-video selanjutnya dengan versi-versi cerita-cerita yang berbeda. Apa yang mau kalian bahas Sobat Firdaus semuanya? Apa yang mau kalian mau? Apa yang ingin kalian mau untuk kami bahas gitu. Sampaikan saja melalui email Advent Terror dan juga melalui TikTok saya ada di bawah aralnya. Oke. Ya, mungkin sampai di sini saja pembahasan teori konspirasi kali ini. Oke Sobat Firdaus semuanya. Seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata, dan apa yang kamu rasakan itu yang kami rasakan. Advent Terror, goodbye and next time.